Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Sebelumnya tentu ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Jadi, tenaga kerja ini adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu kesempatan kerja atau lapangan kerja atau juga lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Nah, tadi itu kan ada angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Misalnya, pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Nah, yang menyediakan pekerjaan itu adalah lowongan kerja atau kesempatan kerja. Dan yang terakhir ada pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, tadi itu tenaga kerja yang sudah bekerja di suatu perusahaan, kemudian ia menerima upah atau gaji, maka mereka disebut dengan pekerja atau buruh. Nah, itu tadi adalah istilah-istilah yang perlu kalian ketahui dalam ketenaga kerjaan. Kemudian kita akan mulai menjabarkan secara keseluruhan tentang ketenaga kerjaan itu ada apa saja. Dimulai dari penduduk. Penduduk itu dapat dibagi menjadi dua. Ada usia kerja, adalah orang-orang yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Itu disebutnya usia kerja. Kemudian yang bukan usia kerja itu mereka yang berumur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Jadi orang-orang yang usianya 0 sampai 14 tahun, orang-orang yang usianya 65 tahun ke atas itu bukan usia kerja. Nah, dalam kelompok usia kerja ini dibagi lagi menjadi dua, menjadi bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Sebelumnya kan sudah dibahas ya angkatan kerja itu apa. Sekarang yang termasuk bukan angkatan kerja itu apa saja? Yang bukan termasuk angkatan kerja adalah mereka anak-anak yang sekolah seperti kalian. Kemudian ada juga mahasiswa dan orang yang fokus mengurus rumah tangga seperti ibu rumah tangga, itu bukan angkatan kerja. Kemudian sudah disebutkan kalau misalnya angkatan kerja adalah orang yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sehingga anak yang bersekolah, anak yang sedang kuliah atau mahasiswa, orang yang fokus untuk mengurus rumah tangga itu bukan termasuk angkatan kerja karena mereka itu tidak mencari pekerjaan, tidak sedang bekerja gitu. Nah, yang masuk ke angkatan kerja itu ada yang bekerja dan ada juga yang pengangguran. Kalau misalnya seseorang yang sedang mencari pekerjaan itu namanya pengangguran, sedangkan yang bekerja terdiri dari yang sedang bekerja dan ada juga yang sementara tidak bekerja. Jadi misalnya ada orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi dia sedang cuti seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti sakit. Nah, kan mereka hanya sementara untuk tidak bekerja. Namun dia tetap memiliki pekerjaan sehingga tergolongnya ke angkatan kerja. Kemudian yang disebut dengan pengangguran itu adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi ya, yang sudah tidak sekolah, tidak mengurus rumah tangga dan bukan mahasiswa. Jadi mereka itu sedang mencari pekerjaan, maka dia masuknya ke kelompok pengangguran. Yang kedua adalah orang yang sedang mempersiapkan usaha. Dia akan bekerja apabila usaha yang dibangun itu sudah jadi. Namun ketika dia sedang mempersiapkan usaha itu, dia disebut sebagai pengangguran karena usahanya belum jadi, masih sedang proses. Oke? Kemudian yang ketiga itu adalah sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Misalnya sudah melamar pekerjaan, kemudian sudah diterima tapi belum mulai bekerja, itu masih masuk ke pengangguran. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan pekerja itu adalah orang yang sudah melakukan pekerjaan, sedangkan yang pengangguran itu untuk dia yang masih mencari pekerjaan, yang baru memulai atau sedang menunggu waktu untuk memulai pekerjaan. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami. Selanjutnya kita akan mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama adalah pekerja berkependidikan. Pekerja berkependidikan ini adalah tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan yang didapat dari proses pendidikan. Nah, kata kuncinya di sini adalah memiliki ilmu dan keterampilan. Jadi mereka harus melalui proses pendidikan dulu. Contohnya dokter, guru, pilot. Nah, mereka kan belajar dulu mulai dari SD, SMP, SMA
SMA, kemudian harus melanjutkan kuliah, itu kan disebut dengan pendidikan. Sehingga profesi-profesi tersebut disebut dengan pekerja berkependidikan. Kemudian ada pekerja terampil. Ini adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu yang didapatkan dari pelatihan atau bahkan didapatkan dari kebiasaannya. Bisa jadi dari mengikuti kursus atau misalnya memang dia terbiasa. Jadi misalnya nih, orang tuanya biasa menjahit, jadi dia sering lihat terus bisa menjahit. Nah, pekerja terampil ini juga bisa jadi hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali, tetapi dia mengikuti kursus atau memang memiliki keterampilan karena kebiasaannya. Contohnya seperti tadi, penjahit, sopir, terus tukang kayu. Mereka tidak perlu menempuh jenjang-jenjang pendidikan itu, maka mereka disebut dengan pekerja terampil. Nah, yang ketiga itu ada pekerja kasar. Nah, kalau pekerja kasar ini adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan juga tidak memiliki keterampilan tertentu, melainkan hanya mengandalkan tenaga. Jadi dia nggak sekolah, terus dia juga tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi mereka hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya tukang angkut atau kuli. Jadi mereka hanya mengandalkan tenaga saja, tidak perlu sekolah, tidak juga perlu berlatih, dia hanya mengandalkan tenaga yang dimiliki. Kemudian di sini juga ada jenis tenaga kerja menurut status atau ikatannya. Yang pertama itu ada pekerja lepas atau biasa kita sebut dengan freelance. Nah, jadi ini adalah seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, contoh ada seorang fotografer dimintain tolong untuk foto kelas atau foto prewedding atau foto model. Nah, mereka itu kan bekerja sendiri, dia mengedit sendiri, makanya disebut dengan pekerja lepas karena tidak punya perusahaan. Jadi dia tidak terikat dengan perusahaan manapun. Kemudian di sini juga ada pekerja kontrak. Ini adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati di dalam sebuah perjanjian tertulis. Untuk kontrak ini, misalnya dia waktu masuk diterima, tetapi hanya sebagai pegawai kontrak selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya. Nah, setelah habis dari itu, perusahaan akan memperpanjang kontraknya atau bahkan memutuskan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga itu pekerja tetap. Pekerja tetap adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan tetapi untuk waktu tidak tertentu. Nah, kenapa untuk waktu tidak tertentu? Biasanya pekerja ini bekerja sampai pensiun atau misalnya sampai pekerjanya mengundurkan diri atau pensiun dini. Nah, jadi bedanya tadi kalau pekerja kontrak itu ada jangka waktu yang ditentukan 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan kalau pekerja tetap ini tidak ada perjanjian batas waktu. Contohnya seperti PNS, guru, polisi, TNI, dan lain sebagainya. Itu tadi untuk jenis-jenis tenaga kerja menurut status atau ikatannya. Kemudian di sini ada juga indikator ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang pertama yaitu rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Rasio ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non-produktif. Jadi, untuk menghitung rasio ketergantungan atau dependensi rasio yaitu dengan rumus sebagai berikut. DR atau dependensi rasio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%. Usia non-produktif adalah mereka yang usianya 0-14 tahun dan usia di atas 65 tahun. Dan usia produktif adalah usia yang 15 tahun sampai 64 tahun. Diingat-ingat ya. Kita berikan contohnya, perhatikan contoh soal berikut. Pada suatu wilayah X memiliki data kependudukan sebagai berikut. Kelompok usia 0-14 tahun berjumlah 12.500 orang. Kelompok usia 15-64 tahun berjumlah ada 60.000 orang. Sementara kelompok usia 65 tahun ke atas terdapat 8.500 orang. Buatlah perhitungan berapa persen beban ketergantungannya dan angka ketergantungannya. Kita selesaikan tentunya dengan rumus yang tadi. DR atau dependensi rasio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%.
Kita masukkan angkanya. Yang pertama, penduduk usia non-produktif itu adalah penduduk yang usianya 0-14 tahun dan yang di atas 65 tahun. Jadi, yang penduduk usianya 0-14 tahun tadi kan 12.500 orang. Sedangkan yang usianya 65 tahun ke atas itu kan 8.500 orang. Kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Diingat tadi usia produktif adalah orang-orang yang berusia 15-65 tahun. Di sini yaitu 60.000 orang dikalikan 100%. Nah, DR sama dengan 21.000 dibagi 60.000 dikalikan 100%. Sehingga hasilnya adalah 35%. Jadi beban ketergantungan dan angka ketergantungannya pada wilayah X tersebut adalah 35%. Kita lanjutkan, indikator ketenagakerjaan yang kedua yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Jadi nanti semakin tinggi nilai TPAK-nya, maka semakin besar penyedia tenaga kerja. Berikut rumus untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikalikan 100%. Jadi nanti hasilnya persentase. Perlu diingat tadi ya, penduduk usia kerja adalah penduduk yang usianya 15-64 tahun, sedangkan angkatan kerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang-orang yang sudah bekerja. Itu adalah angkatan kerja. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan, terdapat sebuah data kependudukan dari suatu negara pada tahun 2022. Pada negara tersebut memiliki banyaknya penduduk yang bekerja adalah sekitar 5,5 juta jiwa, sedangkan penduduk yang masuk dalam usia kerja adalah 20 juta jiwa. Dari data tersebut, berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja dari suatu negara tersebut? Kita selesaikan. TPAK dengan rumus yang tadi ya, diingat jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikalikan 100%. Jumlah angkatan kerjanya tadi adalah penduduk yang bekerja, yaitu sekitar 5,5 juta jiwa dibagi usia kerja di situ adalah 20 juta jiwa dikalikan 100%. Jadi TPAK-nya adalah 27,5%. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja negara Y pada tahun 2022 adalah 27,5%. Nah, masuk ke indikator ketenagakerjaan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan, berarti mereka adalah pengangguran. Dengan rumus yaitu TPT atau tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk TPT. Pada Agustus 2020, angkatan kerja di Indonesia berjumlah 110 juta. Sedangkan yang bekerja sebanyak 100 juta orang. Hitunglah tingkat pengangguran negara tersebut. Cara menghitungnya yaitu kita tentukan dulu banyaknya pengangguran karena rumusnya tadi kan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Tapi kita di sini belum tahu nih di soalnya penganggurannya ada berapa. Kita bisa mencari pengangguran dengan cara mengurangkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah pekerja. Di mana angkatan kerja kan tadi adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang-orang yang bekerja. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak bekerja itu berapa. Jumlah angkatan kerja di Indonesia itu kan 110 juta, sedangkan jumlah yang bekerja cuma 100 juta. Jadi, orang-orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan itu sebanyak 10 juta. Kita masukkan ke rumus, TPT tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Jadi 10 juta tadi dibagi 110 juta dikalikan 100%. TPT-nya ditemukan 9,09%. Jadi tingkat pengangguran pada negara Indonesia pada bulan Agustus 2020 itu sebanyak 9,09%. Nah, itulah tadi materi ketenagakerjaan pada pertemuan 1. Kemudian kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas mengenai pengangguran. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.